Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Perang Aceh adalah salah satu dari banyaknya perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Belanda yang terjadi jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Perang Aceh yang terjadi pada tahun 1873 sampai 1904 adalah perang antara Kesultanan Aceh melawan Belanda. Pernyataan Perang Belanda terhadap Aceh terjadi pada 26 Maret 1873 dan mulai menembakkan meriam dari kapal perang Citadel van Antwerpen ke daratan Aceh. Sejarah Perang Aceh menjadi peperangan yang paling lama dan besar yang pernah dilakukan bangsa Indonesia. Bahkan setelah Kesultanan Aceh menyatakan menyerah pada 1904, perlawanan secara gerilya dan acak masih dilakukan oleh rakyat Aceh, sehingga total waktu peperangan sebenarnya memakan waktu 69 tahun, sejak 1873 sampai 1942. Konon, dalam sejarah Perang Aceh menelan korban hingga 100.000 orang dari kedua belah pihak sejak penyerbuan Belanda di pantai Ceuremen pada April 1873. Pada penyerbuan yang dipimpin oleh Johan Harmen Rudolf Kohler yang langsung menguasai Masjid Raya Baitur Rahman tersebut, konon sekitar 37.500 orang dari pihak Belanda tewas, 70.000 orang dari Aceh tewas, dan 500.000 orang mengalami luka-luka. Pada tahun 1824, Belanda dan Britania Raya mengadakan perjanjian London mengenai batas-batas kekuasaan di Asia Tenggara, mengacu pada garis lintang Singapura. Kedua negara tersebut mengakui kedaulatan Aceh dalam perjanjian. Namun pada 1858, Sultan Ismail menyerahkan wilayah Delhi, Langkat, Asahan, dan Serdang kepada Belanda. Padahal, semua daerah tersebut telah menjadi wilayah kekuasaan Aceh sejak Sultan Iskandar Muda berkuasa. Aceh kemudian menuduh Belanda tidak menepati janji, sehingga menenggelamkan kapal-kapal Belanda yang lewat perairan wilayah Aceh. Perairan Aceh menjadi sangat penting untuk lalu lintas perdagangan sejak dibukanya terusan Suez oleh Ferdinand de Lesseps. Kemudian perjanjian London tahun 1871 kembali disepakati antara Inggris dan Belanda. Isi perjanjian tersebut bahwa Britania tidak keberatan pada tindakan Belanda untuk memperluas dominasinya di Sumatera dan membatalkan perjanjian tahun 1824. Belanda harus menjaga keamanan lalu lintas di Selat Malaka dan mengizinkan Britania bebas untuk berdagang di Siak, juga menyerahkan wilayah Guyana Barat kepada Britania. Aceh kemudian menjalin hubungan diplomatik dengan Konsul Amerika Serikat, Kerajaan Italia, dan Kesultanan Utsmaniyah di Singapura, dan mengirim utusan ke Turki Utsmani pada tahun 1871. Kegiatan diplomatik Aceh tersebut justru dijadikan alasan bagi Belanda untuk melakukan penyerangan ke Aceh. Walaupun Presiden Dewan Hindia Frederik Nicolaas Nieuwenhuizen datang ke Aceh dengan membawa 2 kapal perang, Sultan Mahmud Syah menolak menghentikan usaha diplomatiknya sehingga memicu pernyataan perang yang pada akhirnya menjadi penyebab Perang Aceh dari Nieuwenhuizen. Perang Aceh terjadi dalam beberapa fase sepanjang puluhan tahun. Perang Aceh pertama, 1873 sampai 1874. Perang ini dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah melawan Belanda yang berada di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal Kohler. Mereka dapat mengalahkan Kohler dan 3.000 orang prajuritnya. Bahkan Kohler tewas pada 14 April 1873. Perang lalu berkecamuk di mana-mana 10 hari setelahnya. Perang paling besar terjadi untuk merebut kembali Masjid Raya Baitur Rahman bersama bantuan dari beberapa kelompok pasukan dari Paukan Bada Aceh, Lambuk, Lampuuk, Paukan Bada, Lambada, Krueng Raya. Pasukan Belanda lalu dipimpin oleh Mayor Jenderal Van Swieten. Perang Aceh kedua 1874 sampai 1880. Sejarah Perang Aceh memasuki babak kedua, di mana Belanda di bawah pimpinannya Jenderal Jan van Swieten berhasil menduduki Keraton Sultan pada 26 Januari 1874. Keraton dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Untungnya sebelum itu Sultan dan keluarganya sudah melarikan diri ke Leung Bata.
Kenil mengumumkan perang kedua pada 20 November 1873. Sesudah kegagalan pada perang pertama, Belanda pada saat itu sedang mencoba menguasai seluruh Indonesia, bergerak pada November 1873 sampai April 1874. Pada bulan Januari 1874, Belanda berpikir bahwa mereka sudah menang perang sehingga mengumumkan pembubaran Kesultanan Aceh. Namun pihak Aceh masih melawan. Walaupun Sultan Mahmud Syah dan pengikutnya telah melarikan diri ke bukit dan Sultan meninggal akibat kolera pada 26 Januari 1874. Para ulama Aceh membentuk pasukan jihad yang dipimpin oleh Tengku Cikditiro. Sedangkan rakyat membentuk pasukan besar di bawah pimpinan Tengku Umar dan Cut Nyadin. Ketiganya kemudian diangkat sebagai pahlawan nasional dari Aceh. Tuanku Muhammad Daud Syah yang masih belia kemudian diumumkan sebagai Sultan Ibrahim Mansur Syah pada tahun 1874 sampai 1903 dalam sejarah Kesultanan Aceh Darussalam. Perang Aceh ketiga 1881 sampai 1899. Dalam sejarah Perang Aceh ketiga, perang dilanjutkan melalui cara gerilya berupa perang fisabilillah. Perang gerilya berlangsung hingga 1903 yang dipimpin Tengku Umar, Panglima Polim dan Sultan Aceh. Tengku Umar terus memimpin serangan ke pos-pos Belanda hingga dapat menguasai Meulaboh pada 1882. Belanda sampai menggunakan pasukan khusus bernama Korps Marechal Setevoet, tentara kerajaan Hindia Belanda. Mereka bukan tentara Belanda asli, melainkan para serdadu bayaran Indonesia yang berasal dari Jawa serta Maluku yang sudah dilatih oleh Belanda. Penyerbuan terus dilakukan ke daerah-daerah kekuasaan Belanda. Pada tahun 1899, pasukan Aceh diserang mendadak oleh pihak Van der Dusen di Meulaboh dan Tengku Umar gugur. Cut Nyadin kemudian melanjutkan perjuangan sebagai komandan gerilya, seperti penyebab peristiwa Aceh 1990 dan bangunan bersejarah di Aceh.